Ini pertama kali, ini saya juga kagum. Banyak, makanya tadi saya sempat-sempetin dari gereja, saya baru pelayanan dari gereja langsung ke sini. Bisa nyusul tadi jam 7, berharap kita semua bisa ya tatap muka, kita bisa bercengkrama, bila perlu kita bergurau ya Pak ya, satu sama lain. Jadi kita nggak usah tegang, tapi kita bisa menjaga kerukunan dengan keakraban satu sama lain. Mungkin dari saya cukup ya, karena udah banyak sekali tadi. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Pak Adi, beliau adalah Ketua Pengurus dari GKI Gereja di Grand Wisata. Tidak lengkap, terakhir mungkin Pak Fikri memberikan sambutan dan perkenalan, memberikan sepatah dua patah kata dan perkenalan Pak Fikri. Silakan. Om Swastiastu, selamat malam, salam sejahtera kita semua, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Ahmad Mahmud Fikri atau Fikri. Saya di FKUB dan jadi Ketua Bidang Litigasi dan Advokasi. Sesuai dengan bidang saya bahwa saya ingin menegaskan sesuai dengan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, negara menjamin kebebasan tiap-tiap untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah dan untuk beribadah dengan kepercayaan agamanya itu. Artinya bahwa kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu tidak ada satupun orang atau lembaga yang boleh menghalang-halangi kebebasan beragama di negara ini. Karena sesuai dengan konstitusi, hak minoritas itu dijamin oleh konstitusi. Kecuali kalau kita di lembaga DPR itu pasti dengan mayoritas. Karena di lembaga DPR di Dewan adalah suara dengan suara mayoritas, sehingga hak-hak minoritas itu terkadang diabaikan. Oleh karena itu, kenapa ada jaminan pasal 29 ayat 2? Karena hak-hak minoritas untuk kebebasan beragama itu dijamin oleh konstitusi dan tidak boleh dikurangi sedikit pun. Itu yang pertama. Kalau kita bicara tentang toleransi, Bapak Ibu, justru toleransi yang paling kuno itu adalah pada abad ke-15 ketika Sunan Kudus dulu melarang umatnya untuk menyembelih sapi. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa pada abad ke-15 itu mayoritas orang di Kudus dan sekitarnya agamanya Hindu. Nah, oleh karena itu di Kudus, kalau Bapak Ibu sekarang ke Kudus itu nyari soto sapi susah. Di sekitar Menara Kudus itu sotonya soto kerbau. Bahkan untuk perayaan Idul Adha seperti sekarang ini, kebanyakan masjid-masjid itu untuk menghormati orang Hindu, pilihannya korban itu kerbau. Sampai sekarang ini. Artinya apa? Justru toleransi itu sebenarnya sudah lama dikembangkan oleh wali-wali itu. Ya kan? Pada saat itu, kalau Bapak berkunjung ke Masjid Kudus, itu menara Kudusnya itu seperti Pulau Agung. Dibata, ditutup, bahkan ada piring-piring kuno itu. Dan desain Masjid Kudus itu seperti desain bangunan-bangunan Hindu pada waktu itu. Nah sekarang dibalik Pak, sekarang mayoritasnya Muslim. Sehingga toleransi yang dulu sudah diwariskan oleh Sunan Kudus yang pada waktu itu mayoritas Hindu dan bagaimana Sunan Kudus mampu meletakkan toleransi yang sebenarnya untuk menghormati agama lain, marilah kita pelihara di dalam FKUB ini. Jangan sampai 5 abad yang lalu sudah kita kembangkan, tapi sekarang justru gerakan-gerakan intoleransi terutama di sekitar Bekasi dan sekitarnya itu tumbuh berkembang. Kita sangat menyayangkan warisan yang telah ditinggalkan oleh Sunan Kudus. Dan Bapak catat pada waktu itu Sunan Kudus itu adalah masjid imam besar Sunan Demak, ya, Masjid Demak, Masjid Agung Demak yang kelima. Dan pada waktu itu Sunan Kudus menjadi seorang kadi di situ, ahli agama di situ. Tetapi bagaimana toleransinya Sunan Kudus pada waktu itu sehingga sejak saat itu tidak ada bentrokan fisik antara umat beragama.
Kali-kali Bapak ke Kudus nanti cari, di sana soto kerbau, karena ada soto sapi kan. Bahkan panitia-panitia masjid khususnya yang di sekitar Menara Kudus itu tidak menerima korban sapi. Karena dia itu tadi toleransi untuk menghormati umat. Semoga apa yang telah diwariskan oleh leluhur kita tentang bagaimana kita toleransi dan bagaimana kita menjaga keberagaman akan kita teruskan terutama di FKUB ini, dan mudah-mudahan dilindungi dan diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fikri. Yang saya hormati karena ada Pak Ketua DKM sudah hadir. Monggo Bapak. Kata Bapak. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Fajar Pura dan seluruh ketua maupun anggotanya yang mengatakan semoga tidak mengurangi rasa hormat kami, tidak bisa menyebut satu persatu, khawatir salah Pak. Yang saya hormati Ketua FPKUB Bapak Haji Sandi dan Sekjen FPKUB Bapak Haji Usman Sikri dan seluruh saudara-saudara kami yang malam ini hadir. Terus terang, ketika kami masuk di sini tadi, saya sangat-sangat terharu karena biasanya kalau saya ke tempat seperti ini di Semarang atau di mana saya pernah, tetapi sambutannya di sini luar biasa karena saya bicara hati. Ternyata saudara-saudara kita sangat terbuka untuk menerima kami, karena inilah yang baru kami rasakan wujud daripada toleransi. Semoga apa yang menjadi niat baik dari seluruh teman-teman kita di FPKUB menjadi terwujud atas izin Yang Maha Kuasa. Tentunya kami, karena saat ini masih diamani sebagai Ketua DKM Masjid dan Islam, kami mengucapkan terima kasih atas terhingga kepada seluruh teman-teman saudara calang dan seluruh agama yang ada di FPKUB yang telah ikut memberikan pengamanan terhadap sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Semoga kontribusi saudara kita mendapatkan pahala yang besar dari Yang Maha Kuasa. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf barangkali hal-hal yang seperti itu mungkin saya tidak setiap saat ada di masjid karena saya punya kampung gitu kan. Jadi kadang Idul Fitri Idul Adha saya pulang kampung, tetapi saya yakin di hati saya itu ada rasa kebersamaan, ada rasa kekeluargaan dengan saudara-saudara muslim. Jadi itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih yang terhormat kepada seluruh jajaran